Kenapa? Kan gini Miss, aku kan sudah kerja 5 tahun di majikan ini. Terus kemarin itu nggak ada masalah maksudnya kan. Langsung aku dikasih tiket sama uang gaji 1 bulan sama apa itu namanya? Intinya uang interminit lah gitu. Okay. Tapi nggak dikasih itu surat interminit. Itu kalau mau cari majikan tuh bisa nggak Miss? Cari majikan bisa, tapi kamu harus pulang Indonesia loh. Oh, pasti ada masalah, nggak mungkin majikan tiba-tiba ngeluarin kamu dan ngasih uang 4630 begitu saja. Pasti kamu ada alasan. Iya. Satu hal, kamu kalau nggak cerita sama saya jujur nggak ada masalah. Tapi kalau kamu nggak jujur suatu saat visamu mental, jangan salahin saya. Kenapa? Saya cuma dengarkan dari kamu. Kamu pasti bisa feeling kan, kenapa majikan tiba-tiba nginterminit? Oh, anaknya kemarin secara tidak sengaja jatuh, atau bobonya secara tidak sengaja. Sebentar ya. Masuk Mbak, kursi ini secara tidak sengaja jatuh. Jadi tidak mungkin kamu tiba-tiba bilang, hei kamu tidak ada masalah di interminit. Itu tidak mungkin. Tapi alasan anaknya gini, katanya gini, kamu katanya sekarang nggak bisa, maksudnya nggak full, nggak bisa ngerawat nenek katanya. Kalau minum obat, nenek nggak mau minum obat, katanya nggak mau laporan sama anak, itu alasannya. Terus kenapa sama nggak mau laporan kalau nenek nggak mau minum obat? Nenek itu selalu minum obat sih, tapi kan dari dokter itu kan dikasih lebih gitu ya. Emang kadang nenek sih itu maksudnya susah dia minum obatnya kan, harus kita pelan-pelan ngasih obat ke nenek kan. Emang kadang dia nggak mau gitu, kadang marah kan. Terus ada kalau dari dokter itu biasanya kan dikasih lebih. Nah di situ anaknya itu kan komplainnya di situ, kenapa nenek nggak dikasih obat? Kalau obat itu dari dokter pas katanya hari ini masih ada sisa 1 hari 2 hari katanya gitu. Dia komplainnya di situ. Terus? Ya udah gitu aja, cuman itu aja ya dia mungkin katanya kamu nggak bisa ngerawat nenek asal nenek minum obat nggak mau, kamu nggak mau laporan sama aku. Lah kenapa sama nggak laporan, itu pertanyaan saya. Maksudnya kenapa kamu nggak mau laporan kalau nenek nggak mau minum obat? Karena nenek itu kalau nggak minum obat, anaknya itu selalu marah sama nenek gitu sih. Aku merasa kasihan sama nenek kalau selalu dimarahin anaknya gitu. Tapi kan sama tahu nggak itu nggak benar? Masih ingat anak yang nggak nyuntik majikannya itu terus mati? Masih ingat anak yang nggak mau nyuntik majikannya terus majikannya mati? Masih ingat? Mungkin bagi kalian adalah sepele, tapi itu mengakibatkan kematian bagi orang tua. Jadi sampean milih majikanmu panjang umur atau majikanmu mati pelan-pelan? Paham nggak maksud saya? Paham. Jadi jangan menyepelekan obat untuk orang tua. Kalau kamu tidak memberikan dia minum, kemungkinan besar kan anak tidak tahu Mbak, tahu-tahu mati. Mereka tidak ikhlas gitu loh. Saya percayakan semuanya pada kamu, ternyata nenek nggak minum obat, kamu nggak ngomong karena kamu takut dimarahin, jadinya majikan interminit kamu. Daripada kalau saya pribadi seperti itu dengan Mbak Siti. Jadi saya selalu bilang sama Mbak Siti, ada apapun kamu ngomong sama aku nggak marah sama kamu. Tapi kamu nggak ngomong sama aku, ada apa-apa, aku nyari siapa? Kan yang aku percayakan kamu. Jadi di sini saya tidak menyalahkan kamu. Kamu ingin melindungi majikan, tapi tahu nggak bahwa kamu itu membunuh majikan secara tidak langsung? Nggak tahu. Makanya saya kasih tahu, secara tidak langsung kamu itu membunuh majikan. Kenapa? Kalau majikan waktunya minum obat, kamu nggak ngasih obat, tiba-tiba aliran darahnya berhenti mendadak, apa yang akan terjadi? Mati. Jadi mungkin menurut sampean mau nggak ngekei obat aja ruwet, nggak ngekei obat aja ngamuk, nggak ngekei obat aja nesu. Bagi sampean mungkin sepele, tapi itu tidak bagi kita. Karena mertua saya selalu cek, saya selalu tanyain Mbak Siti. Mbak Siti bilang, si Uca ya, jangan marah sama Bobo ya hari ini, jangan marah sama Mama ya, Mama hari ini nggak minum. Dia tuh ngomong sama saya. Jadi dengan cara kita sebagai anak, kita akan kasih tahu sama ibu kita bagaimana caranya ngomong. Tapi kamu nggak jujur sama kita, terus ya apa? Paham nggak? Lebih baik kamu tak suruh pergi, aku cari pembantu lain. Karena kamu sudah 5 tahun sayang. Itu namanya menyepelekan. Mentang-mentang kamu sudah kerja lama, nyepelek. Ini kan saya selalu bilang, orang Hong Kong kalau udah nggak suka, mereka itu akalnya sudah kemana-mana dan sudah siap-siap. Jangan dikira kamu 5 tahun, 12 tahun majikan itu akan mencintaimu. Itu tidak. Majikan itu akan buang kamu. Dan ini kenyataan kan? Nggak minum obat langsung di interminit. Kira-kira sama nyesel nggak kalau dengan hal sepele seperti ini? Ya kalau dibilang nyesel ya maksudnya ada hikmahnya juga gitu sih. Hikmahnya apa? Kan maksudnya saya sendiri pribadi bisa tahu lah pengalaman gitu.
Tapi hikmahnya gak api Mbak, soalnya Iya. padahal di YouTube Iya. wis diomongi jangan sampai saya pikir, saya sangka salah itu. Iya. Saya pikir nggak apa-apa, saya kira nggak masalah. Mungkin nggak ada apa-apa. Kamu kira, kamu pikir, tapi kita nggak mikir segitunya. Iya. Karena orang tua minum obat itu harus rutin. Kayak itu darah tinggi, kalian telat ngasih obatnya, pecah kepalanya, stroke langsung. Kamu lebih berat lagi. Nah, anaknya itu nggak mau kayak gitu. Iya. Paham ya? Paham. Jadi sekali lagi, ya sudah apa-apa, sudah terjadi. Iya. Pulang Indonesia. Sampai umur berapa sekarang? Sekarang umur kelahiran 77. Saya tanya umur berapa? Umur- Lah aku kan ngitung-ngitungan matematika agak lolos aku. 45. 45. Sampean tahu kan usia 45 persaingannya sama yang muda-muda. Iya, tahu. Haila, kamu enggak ini sudah terjadi. Kapan kamu pulang Indonesianya? Tanggal 29. Tanggal berapa? 29. Tanggal 29. Sekarang tanggal 20. Tanggal 20. Oke, masih ada waktu sih cari majikan. Iya. Jadi kedepannya sampean mau jaga apa? Kedepannya sampean mau jaga apa? Mau jaga apa? Jaga ular apa jaga babi ngepet? Nggak mau aku jadi jaga ular sama jaga babi ngepet, takut ya. Jadi ini adalah pelajaran bagus buat sampean bahwa Iya. tidak boleh menyepelekan. Iya. Itu kan sampean nyepelekno jenenge, Mbak. Iya. Emang saya mengakui kesalahan. Iya. Iya. Jadi buat teman-teman yang lainnya jangan sampai menyepelekan obatin Iya, majikan. iya, iya. Belum ada beberapa anak disepelekan aja. Maksudnya gini, maksud saya kan ngelindungi nenek itu biar nggak dimarahin sama anaknya gitu intinya. Tadinya begitu. Iya, karena sama berpikir sama melindungi nenek. Tapi sebenarnya kamu itu membunuh nenek secara tidak langsung. Paham nggak? Iya. Lah yang ngombe obat gak mau kayak obat. Apa gak kon mateni majikan? Bener nggak? Iya benar. Yang ngombe obat gak dikene obat gak stroke mendadak. Dia itu selalu ngeyel banget ya orang. Iya, karena itulah kamu Iya. juga harus butuh bantuan anak. Iya, iya. Lek gak ngeyel iku berarti kudu wong tuwek, Mbak. Lek Iya, nakal iya. iki arek cilik. Iya. Anak, sampe 5 tahun lho. Mosok kalah mbek bobone, mbek mamae. Bener gak? Iya. Ya wis, Susah dia tuh diaturnya susah. lu kan sampe 5 tahun. Iya, Paham nggak? saya paham. 5 tahun kan bisa ngomong sama anaknya toh. Kamu bisa curi-curi waktu si Jaya Dadaya. Bobo nggak mau minum tadi obat. awalnya sih kalau Pupu nggak mau minum obat kan saya selalu ngomong sama anaknya kalau ke situ pasti berantem sama ibunya, kalau situ pasti berantem sama ibunya kan. Saya itu ngerasa kasihan sama nenek, asal itu cuma gara-gara apa sering Gini Mbak, berantem cara sama- cinta mereka iya. kan beda. Iya. Cara cinta mereka adalah marah dengan dia tapi berharap umur panjang. Iya. Sampean mencintai majikan tapi sampean pingin mati. Pingin mateni majikan. Paham tidak? Paham. Kamu itu tidak ingin nenekmu dimarahin anaknya, tapi kamu itu pingin mateni dia lebih awal. Kok gitu Mas Yuni? Ya iya no. Wah yang ngombe obat gak mau ngombe ini obat. Jangan kan mereka. Saya sendiri kan double kon meni obat. Iya. Sampai dokter marah, sampai suami saya marah. Saya itu nggak takut. Tapi setelah saya drop, saya tahu saya tidak ingin menyusahkan orang lain. Iya. Ngerti nggak? Jadi cara mencintai dirimu dengan majikan beda. Kamu mencintainya karena kamu tidak tega dia dimarahin. Tapi kamu lebih tega melihat majikanmu mati delosor. Sementara majikanmu mencintai dia dengan memarahi agar majikannya sehat. Nah, ini dua cinta yang berbeda. Iya. Lah menurutku cintai sama itu kejam. Bener nggak? Sama dengan mencintai anaknya majikan. Anaknya majikan digebuki kita nggak terima. Iya. Tapi lek nakal gak sopan. Apakah kita akan membiarkan seperti itu? Saya sebagai ibu, saya nggak mau anak saya yang lama, Mbak. Iya, iya. Tapi sampean karena merasa sudah jaga dari kecil, sampean nggak terima. Tapi suatu saat kan sampean finish kontrak 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun mulai Indonesia. Pulang Indonesia ya. Lah anakku nakal. Iya. Paham nggak? Jadi saya selalu bilang ingat batasan kita. Iya, iya. Kita itu pembantu, orang usah muluk-muluk. Lah wis diseneni mbok-mbokane dhek. Apa urusannya mbek sampean? Ya nggak ada sih. Lah iya makanya saya tak takoki dengan kasar. Yang digepuki dia, yang dimarahin dia. Apa hubungan mbek sampean? Nggak ada. Lah iya kenapa sampean harus memilih jalan itu? Ya nggak tahu. Mungkin tuh. Apa urusanmu? Iya. Terus aku nanya, kowe iki sapa? Pembantu. Lah iya. Apa urusane? Kowe iki sapa? Apa urusane? Lah, majikan punya ayat 1 pasal 1 nggak suka sama Iya. kamu, siap-siap cari pembantu lain. Iya. Pembantu lain datang, bye. Ciao. Nah, iya Cao. Cintanya di atas kontrak. Iya. Jadi jangan pernah bermimpi untuk menggantikan sebagai nyonya.
jangan pernah menggantikan jaga bobo untuk jadi anaknya. Tidak. Kita itu di batas kontrak. Kontrak entek diputus. Kelenger dia mulai golek majikan nyar. Iya. Jadi ojo dipolne mentang-mentang 5 tahun sok tahu. Bukan begitu maksudnya. Iya, maksudnya jangan kan mikirin majikan kan seperti itu. Maksudnya bukan gitu. Bukan, aku tahu maksudmu saya. Tapi aku sebagai anak akan berkata bahwa kamu itu sok tahu. Iya. Kamu takut aku marahin orang tuaku, tapi kamu tidak berpikir ya apa lek wong tuaku ki stroke, ya apa lek wong tuaku ki ngeblak sawaya-waya karena gak minum obat gitu. Jadi ngerti. Sampean nggak salah, majikan juga nggak salah. Jadi cara pandang sampean sing salah. Iya. Wes ngerti. Suatu saat ayat 1 pasal 1 itu harus dipakai. Wes. Iya. Anak edek digepuki sing mlebu penjara sampean meh? Enggak kan? Lah iya, tapi lek sampean nggak ngasih obat sama majikan mati, siapa yang masuk penjara? Ya saya. Iya, karena saya yang ngerawat. Iya. Kayak orang yang disuruh nyuntik untuk majikannya bisa tak kondisikan itu majikan dari kita. Oh. 3 hari nggak disuntik karena takut majikannya mati. Dan anaknya tahu ini kok bapaknya kayak kelepek-kelepek wis gak iso obah. Ditakoki Caca apa gak mau suntik bapakku ora rong dino soalnya wedi lek mati. Lho saiki dan disuntik sesuk mati. Paham nggak? Jadi aliran darah kan terhenti sesaat. Iya. Obat-obatnya terhenti. Jadi wes ininya iki sapa? Wes iling-iling ada orang ada bobo, nenek, kongkong nganggep kamu anake. Iki sapa? Ojo overdosis. Terus kalau ada anak majikan yang menganggap kamu ibunya, ojo overdosis. Dia itu anak majikan. Iya. Jadi kalau kamu melindungi sebatas, ojo kebablasan. Ayat majikan ditokno, kamu tuh nggak ada ayat yang bisa menolong kamu pulang Indonesia. Halo. Nanti nggak, jadi jangan pernah bermimpi untuk mendapatkan sesuatu. Wes nggak apa-apa sudah terjadi, ya wes hati-hati. Ke depannya lebih baik lagi. Ya wes matur mbah nuwun sampean kena sharing. Setidaknya pesan sama teman-teman di luar sana nggak boleh berbagi informasi yang nggak jelas. Kalau waktunya minum obat ya minum obat. Kalau nggak minum obat laporkan sepananya ya. Ya, paham? Ya wes. Kan nggak ada surat itu masalah nggak ada apa namanya? Nggak apa-apa, nggak ada surat-suratnya, nggak apa-apa. Kamu pulang Indonesia mah.